Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Petani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan mengajak Anda untuk melakukan penyambungan dengan teknik TW dengan sambung susu. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Di dalam pembudidayaan tanaman ada juga istilah-istilah pertanian yang sering kita menggunakan. Salah satunya adalah teknik TW. TW adalah singkatan dari top working, yang mana kita akan menyambung alpukat ataupun tanaman-tanaman yang lainnya di lahan bebas. Nah, berikut ini adalah TW dengan sambung susu yang kita lakukan di lahan pertanian kita. Nah, oke, sahabat petani semuanya. Nah, di sini kita mau melakukan teknik yaitu TW yang disebut sambung susu ya. Sambung susu. Nah, nanti kita ini akan kita tempelkan bersama dengan polybagnya. Nah, ini kayak dibuat jaring seperti ini dari raffia biar nanti tidak jatuh. Nah, seperti itu. Dan nanti kita tempelkan di batang yang indukan ya, indukan yang besar ya, batang yang besar ya, seperti itu. Nah, karena kita melakukan pemangkasan yang ada di atas, dan kemudian si alpukat tersebut akan ada terubusan yang masih muda atau cabang yang masih muda. Nah, nanti kita akan tempelkan. Nah, jadi ada batang yang jenis lain ya kalau misalnya jadi. Nah, teknik ini juga bisa dikatakan untuk mencegah tanaman agar berhasilnya itu lebih tinggi gitu, berhasilnya lebih tinggi, dan juga untuk mempunyai indukan yang kita tidak punya, tapi kita mempunyai bibit yang kecil. Jadi cabangnya nanti kalau yang kita tempelkan ini nanti akan jadi jenis yang ini ya. Jadi ini dari jenis Ripei ya, Ripei, karena kita belum punya yang batang atau indukan yang besar yang bisa berbuah, yang sudah berbuah kita belum punya yang Ripei. Jadi kita melengkapi jenis-jenisnya kita ya. Nah, kayak ibaratnya Red Vietnam itu juga kita juga melengkapi. Ini hanya untuk pelengkap saja, bukan untuk produksi. Kalau untuk produksi biasanya kita mengandalkan yang namanya peluang, yang mana mengandalkan juga yang kendil gitu, dan juga kita juga melengkapi yang roro. Nah, roro, nah seperti ini bibitnya memang masih kecil, tapi kalau sudah kita sudah kita sambungkan nanti dia akan jadi besar. Nah, ciri khasnya kalau sambungannya berhasil gimana? Nah, ini kalau misalnya kan begini sambungannya, nanti kan kita sayat setengah ya, kayak setengah gini. Terus di sana yang batang ini juga akan disayat sesuai dengan ukuran yang di sini. Nanti kita tempelkan dan kita tali dengan ini ya, plastik, kayak plastik untuk penyambungan ya, yang kita bisa beli di toko pertanian ya. Jadi ada yang kayak gini. Jadi untuk penyambungan, nah seperti itu kita ikatkan, kemudian kita tunggu aja. Nah, ciri khasnya untuk yang sudah jadi biasanya batang atas atau batang bawah itu besaran batang bawah daripada batang atas daripada batang bawah. Keliru lagi nih. Nah, untuk ciri khasnya untuk sambung susu yang sudah berhasil biasanya itu batang atas itu lebih besar daripada batang bawah. Nah, kalau batang atasnya sudah kelihatan besar, batang bawah kecil, nah ini siap untuk dipangkas di sini ya, dan ini dibiarkan untuk tumbuh-tumbuh saja. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya keunggulan dari teknik ini gimana? Nah, teknik ini itu tidak membuat stres dari si tanaman ya, sedikit stres, tapi tidak sampai seperti yang kegagalan saat kita penyambungan pucuk. Kalau kita penyambungan pucuk, kalau misalnya gagal, atasnya pun pasti sudah ibaratnya itu sudah menghitam atau layu lah. Kalau yang di sini untuk sahabat botanikal tahu, kalau misalnya kita menggunakan penyambungan yang teknik susu dan itu udah berhasil, ini jadi besar dan batang bawah kecil, nah itu berarti berhasil. Kalau misalnya sama, wah berarti itu belum berhasil.
Dan juga kalau misalnya kita lepas untuk plastiknya, plastik penyambungannya itu tidak menempel, nah berarti itu juga belum berhasil. Nah seperti itu. Tapi pucukan insya Allah masih hijau ya, jadi keunggulannya itu bisa ditempel ulang gitu. Nah kayak gini juga. Nah ini Rifai, dan juga ada bibit-bibit yang lain. Oh ya, kalau misalnya sahabat botanikal ingin membeli bibit kita, silahkan, karena kita juga menyediakan bibit-bibit ya, kayak gitu. Mau kirim-kirim, tanya-tanya, silahkan. Aman ya, aman, bukan penipu, aman, tenang aja. Nanti kita fotokan kalau misalnya memang mau order bibit, biasanya kita akan fotokan. Misalnya kan contoh-contohnya, misalnya kayak gini, kayak gini kita contohkan yang mau dikirim ini. Nah kayak gitu, ataupun kayak gini ya, yang mau dikirim kayak gini, ya udah contoh kita akan berikan ukurannya berapa, tingginya berapa, nah seperti itu, dan harganya berapa. Nah tapi ini masih hujan, jadi untuk penempelannya mungkin baru teori saja. Yang jelas udah ada pandangan ya. Jadi ada 2 tangkai, itu kita sayat bagian yang di sini. Bentar, ini aplikasikan jari aja ya. Nah ini ada 2 tangkai kayak gini. Nah kita aplikasikan, kita sayat antara yang kanan sama yang kiri, terus kita sambungkan kayak gini, terus kita tali. Nah kita tali, nah udah kelihatan tali kayak gini. Nah kita biarin aja selama 1 bulan atau 2 bulan, baru kita cek. Nah kalau semisal batang atasnya, nah batang atasnya lebih besar daripada batang bawah, berarti itu berhasil. Kalau misalnya batang bawahnya itu sama saja dengan batang atas, nah, perlu dipertanyakan, mungkin salah penyambungan ataupun kurang kurang ininya itu kurang kenceng ya, untuk nalinya itu kurang kenceng, bisa kayak gitu. Dan juga yang perlu diperhitungkan cuman itu doang sih ya. Soalnya kalau saat di pohon ini tidak perlu pengecoran, ini kita tempel aja udah, kita biarin aja, nggak usah diberi asupan makanan, udah jadi kayak gitu. Nah tapi kita juga melakukan eksperimen di lokasi pertanian kita, yang mana kita tetap menyisakan yang namanya batang bawahnya. Batang bawahnya kita sisakan, tapi kita tempelkannya di bagian bawah. Nah, tapi itu berhasil ya, berhasil. Tapi nggak tahu apakah ini akan mengering ataukah akan membesar kelak. Soalnya kan ini kan ada cabang cabang tua, ada cabang muda. Cabang tuanya di sana yang banyak akarnya itu sudah mencari makanan, sedangkan yang di sini itu baru mulai mencari makanan. Nah seperti itu. Jadi sudah jadi, sebetulnya sudah jadi, tapi kita nggak tahu apakah si batang tersebut akan imbang atau tidak. Nah kayak gitu ya. Nah kayak gitu saja, semoga ini bermanfaat buat sahabat botanika semua yang ingin mengganti tanamannya, yang misalnya tanaman-tanaman yang bukannya belum berbuah selama berapa tahun atau puluhan tahun tapi tidak berbuah, bisa diganti dengan yang kayak gini, ataupun yang lokalan seperti mentega. Nah mau diganti bisa, nanti dipotong terus biarkan trubus, nanti bisa disambung dengan apukat yang kualitasnya super. Nah kayak ibaratnya dari besarnya super, dari produksinya juga super. Nah seperti itu. Salam botanikal semua, dan semoga kita sehat selalu dan juga diberi rezeki yang halal, banyak dan berkah. Semoga sehat ya. Nah tadi itu adalah pembahasan dari kami. Gimana menurut kalian? Jangan lupa klik subscribe, komen, dan bagikan ke temanmu agar temanmu tahu apa yang kamu tahu. Dan jangan lupa kunjungi juga channel kami di sini agar tahu video-video menarik lainnya tentang botanikal. Akhir kata, apabila ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.